Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Firgitania Afifah dengan NIM 612. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa kasar sebagai ancaman pada perkembangan anak-anak. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan, seperti kata, klausa, dan kalimat, yang mana dapat kita ungkapkan secara lisan ataupun tulisan. Bahasa sebagai alat komunikasi sangat berguna bagi manusia karena dapat menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dapat memecahkan masalah, dapat menyelesaikan tugas, dan juga dapat membuka pemahaman ilmu pengetahuan bagi manusia. Ketika berkomunikasi, bukan hanya pemahaman bahasa yang perlu ditingkatkan, tetapi perlunya ada keterkaitan emosional. Dalam memunculkan keterkaitan emosional adalah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar akan memunculkan pemahaman yang baik. Berbanding terbalik, ketika menggunakan bahasa yang tidak baik atau tidak benar, maka bukan keterkaitan emosional yang akan ada, tetapi akan adanya kesalahpahaman makna dalam penyampaian informasi. Perubahan zaman yang cepat merubah manusia atau orang-orang menggunakan bahasa yang tidak baik dan tidak baik atau tidak benar, yaitu dengan menggunakan bahasa kasar. Penggunaan bahasa kasar di zaman sekarang ini bukanlah hal yang tabu, tetapi hal yang sangat lumrah. Berbeda terbalik dengan penggunaan bahasa kasar di zaman terdahulu, yaitu merupakan sesuatu yang sangat tabu atau sangat tidak sopan dalam penggunakannya. Zaman sekarang, orang-orang menggunakan bahasa kasar merupakan hal yang lazim, karena ketika tidak menggunakan bahasa kasar, seperti tidak bergaul dengan perubahan zaman. Perlu kita ingat bahwa penggunaan bahasa yang tidak baik atau bahasa kasar akan sangat mempengaruhi atau memiliki penyimpangan yang sangat besar pada perkembangan anak. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kata-kata kasar yang diucapkan di depan anak akan sangat mempengaruhi pada perkembangan anak. Karena perlu kita tahu bahwa kata-kata kasar yang kita ucapkan kepada anak atau kita ucapkan secara tidak sengaja di depan anak, maka akan tersimpan di dalam memorinya sehingga akan tertanam menjadi perilaku di kemudian hari. Adapun dampak yang akan terjadi pada anak yang sering mendengarkan bahasa kasar atau sering diucapkan bahasa kasar oleh orang dewasa, maka akan adanya tidak percaya diri yang tinggi atau dia tidak akan memiliki rasa kepercayaan diri dalam melakukan segala hal. Anak yang sering mendengarkan bahasa kasar atau sering diucapkan dengan bahasa kasar atau bahasa yang tidak baik, maka akan memunculkan dalam dirinya, tertanam dalam memorinya perilaku yang tidak baik pula, sebagaimana yang dikatakan oleh Skinner bahwa perilaku itu muncul karena adanya stimulus yang ada dari luar. Nah, perkataan kasar yang sering diucapkan kepada anak atau sering diucapkan di depan anak, maka akan tertanam di dalam memorinya sehingga akan menjadi perilakunya. Akan sangat berbahaya ketika anak ketika sudah menjadi perilakunya, karena dia akan mengaplikasikannya ketika dia berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Ketika ia mengucapkan bahasa kasar di depan teman sebayanya, maka akan berdampak tidak baik pada teman sebayanya, yaitu akan memunculkan rasa ketidakpercayaan diri pada diri teman sebayanya yang diucapkan dengan bahasa-bahasa kasar. Nah, untuk korban sendiri atau untuk anak yang mengucapkan bahasa kasar, maka ia akan kesulitan dalam mencari jati dirinya, yaitu dalam mencari bakat atau keunggulan yang ia miliki, dan juga akan sangat kesulitan untuk berinteraksi atau dikucilkan oleh teman-teman sebayanya di kemudian hari, karena tidak akan didekati ketika ia menggunakan bahasa-bahasa kasar. Adapun faktor yang mempengaruhi anak dalam mengucapkan bahasa kasar, yang pertama adalah faktor keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam belajar
hal berinteraksi. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak baik akan menuntut anak memunculkan perilaku yang tidak baik pula. Karena anak akan berperilaku sebagaimana perilaku orang yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir adalah media sosial. Media sosial merupakan salah satu faktor kenapa anak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Karena bermunculannya konten-konten yang tidak baik atau dalam penggunaan bahasa yang tidak baik sehingga diikuti oleh anak. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika anak mengatasi anak yang menggunakan bahasa-bahasa kasar, yaitu yang pertama adalah menegurnya dengan bahasa yang baik dan sopan. Ketika anak menggunakan bahasa yang tidak baik, maka perlu diingatkan. Tetapi perlu diingatkan dengan bahasa yang baik dan secara pelan-pelan, tidak membentaknya. Yang kedua, menanamkan bahasa yang baik atau mengajarkan bahasa yang baik sejak usia dini kepada anak. Perlu mengingatkan bahwa bahasa yang tidak baik, mana bahasa yang tidak baik dan mana bahasa yang baik, agar menjadi perilaku atau menjadi pengingat tertanam di dalam memori anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.